Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubata wal haramal asrar. Asyhadu an la ilaha illallahu katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sofyatul akhyar. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anida Aulia Nirwana. Saya selaku pemandu presentasi pada siang hari ini sekaligus berperan sebagai pemateri. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Husnul selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Informatika dan audiens sekalian yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, teruntuk berkah yang tiada tara sampai hari ini dan detik ini, marilah kita sanjungkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Tak lupa juga salawat salam terus kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul khorimah. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung move saja ya teman-teman. Kita langsung menggunakan bahasa santai ya teman-teman. Jadi kita akan belajar pada presentasi ini, kita akan belajar kaidah pencacahan. Yang dimana kaidah pencacahan ini memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini adalah materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai karena ini menjadi materi prasyarat untuk materi berikutnya ketika teman-teman sudah mempelajari peluang. Jadi langsung saja kita move ke indikatornya. Indikatornya ini terdapat definisi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu seperangkat atau aturan dalam matematika yang digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan atau cara suatu peristiwa dapat terjadi tanpa harus mencatat semua kemungkinan tersebut satu persatu. Jadi istilahnya kaidah pencacahan ini adalah materi dalam matematika yang khususnya pada bidang kombinatorika yang membahas cara menghitung banyaknya kemungkinan ya teman-teman, atau cara yang dapat terjadi dari suatu peristiwa tanpa harus menuliskan semua kemungkinan satu persatu. Nah, biasanya kaidah ini digunakan untuk menentukan jumlah cara menyusun, memilih, atau mengatur objek dengan aturan tertentu secara sistematis dan efisien. Dalam penerapannya, kaidah pencacahan sangat membantu dalam penyelesaian masalah sehari-hari seperti penentuan susunan, pemilihan, peluang, dan perhitungan kombinasi atau urutan. Secara umum, kaidah pencacahan ini mencakup beberapa prinsip utama, yaitu ada aturan penjumlahan yang pertama, lalu yang kedua ada aturan perkalian, lalu yang ketiga ada permutasi. Maaf ya teman-teman, sedikit flu. Langsung kita lanjut. Yang kedua ada aturan perkalian, lalu yang ketiga ada permutasi, lalu yang terakhir ada kombinasi ya teman-teman. Langsung saja kita move ke metodologi materi. Nah, di sini terdapat kaidah ini sering digunakan dalam peluang atau probabilitas dan kombinatorika, statistika, dan soal logika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada poin di mana prinsip dasar kaidah pencacahan. Secara umum, kaidah pencacahan berlandaskan pada 2 prinsip utama ya teman-teman. Jadi sebelum beralih ke permutasi dan kombinasi ini, kaidah pencacahan ini mempunyai landasan utama intinya. Landasan utama yaitu adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dari kedua aturan ini lalu berkembanglah konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jadi sebelum adanya ketiga konsep itu yang faktorial, permutasi, dan kombinasi ini, terdapat suatu 2 landasan yang melandaskan prinsip-prinsip kaidah pencacahan ini.
Langsung kita move ke ini ya teman-teman. Mana ini? Pengertian aturan penjumlahan. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Oke, maaf ya teman-teman, ini saya bukanya lewat HP karena di PPT kurang jelas. Jadi saya bukanya lewat HP. Yaitu yang pertama ada aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan ini digunakan apabila terdapat beberapa pilihan yang tidak dapat terjadi secara bersamaan atau saling lepas. Dan rumusnya bisa teman-teman lihat pada PPT, yaitu N dikali A atau B sama dengan N kali A tambah N kali B. Contohnya, langsung kita contohin aja ya. Seorang siswa dapat memilih 4 kegiatan olahraga atau 3 kegiatan seni. Maka jumlah pilihan kegiatannya ada berapa? Jadi langsung kita substitusikan 4 ditambah 3, maka dari itu hasilnya adalah 7. Jadi kesimpulannya ini adalah gunakan aturan penjumlahan ini jika kata kunci soal adalah atau. Jadi tidak dilakukan bersamaan, Lalu kita langsung move saja ke aturan selanjutnya, aturan perkalian. Definisi aturan perkalian ini adalah aturan yang digunakan apabila suatu kejadian terdiri dari beberapa tahap yang terjadi secara berurutan. Nah, adapun rumusnya bisa teman-teman lihat di PPT-nya, yaitu N dikali A dan B sama dengan N kali A dikali N kali B. Contohnya, langsung saja kita lihat, perhatikan ya teman-teman. Seseorang memiliki 5 baju dan 3 celana, jumlah cara berpakaian. Jadi, langsung kita substitusikan saja ya teman-teman. Jadi, 5 dikali 3, maka hasilnya adalah 15. Kesimpulan, gunakan aturan perkalian jika kata kunci soal adalah dan atau kegiatan dilakukan secara berurutan. Langsung saja kita move ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada definisi dari permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau memilih objek dengan memperhatikan urutan. Nah, permutasi ini dibagi menjadi 2 elemen ya teman-teman. Jadi, permutasi yang pertama itu ada permutasi tanpa pengulangan, lalu yang kedua ini ada permutasi dengan pengulangan. Yang pertama itu definisi. Kita langsung saja ke definisi permutasi tanpa pengulangan ini digunakan jika objek tidak boleh terulang. Jadi dia tanpa pengulangan ya teman-teman, langsung jelas berarti ya teman-teman, karena udah pada judulnya sudah tertera bahwasanya permutasi ini tanpa pengulangan. Nah, rumusnya bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman simak, yaitu rumusnya P dikali N R sama dengan N faktorial dikali N min R faktorial. Nah, contoh, langsung kita lihat saja. Dari 6 siswa akan dipilih 3 orang sebagai juara. 1, 2, dan 3. Maka dari itu langsung kita substitusikan saja. P dalam kurung 6,3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, jadi caranya ini ya teman-teman, kita jabarkan faktorial. 6 faktorial itu berarti kan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kita jabarkan dulu. Teman-teman sambil membuka alat tulis ya teman-teman, karena di PPT tidak cukup, jadi tidak kurang penjelasannya. Jadi 6 faktorial ini bisa kita tuliskan, kita jabarkan, yaitu 6 dikali 5 dikali 4, lalu dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kan itu ada per 3 faktorial. 3 faktorial ini yaitu 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Maka dari itu kita sederhanakan terlebih dahulu ya teman-teman, baru kalian
baru kalian hitung. Jadi kita coret ya teman-teman. Setelah kita jabarkan tadi, kita coret angka yang sama. 1 dan 1 di atas coret, 2 dan 2 di bawah dicoret, 3 dan 3 di bawah dicoret. Maka dari itu sisa 6 dikali 5 dikali 4. Maka hasilnya 120. Itu ya teman-teman. Jadi 120 itu hasil penjabaran dari faktorial yang di atas. Saya harap teman-teman mudeng, paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan langsung saja kita move ke permutasi dengan pengulangan. Definisinya yaitu digunakan jika objek boleh terulang. Rumusnya ini N pangkat R. Contoh kode terdiri dari 4 angka, 0 sampai 9. Maka dari itu ditulis 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Nah, kemudian langsung saja kita beralih ke ini, faktorial. Faktorial adalah hasil. Definisi dari faktorial itu adalah hasil perkalian bilangan bulat positif secara berurutan dari suatu bilangan sampai 1. Rumusnya yaitu N faktorial sama dengan N kali N min R N min 1, maaf teman-teman, N min 1 dikali N min 2 dikali 1. Contoh, langsung saja kita contohkan. Contoh soalnya ini 5 faktorial, berarti sama sebenarnya kayak tadi. Cuman tadi lebih rumit karena dia sudah permutasi. Harusnya faktorial dulu ya teman-teman. Jadi baru permutasi. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan ulang. Siapa tahu masih belum ada yang paham. Nah, jadi 5 faktorial langsung saja kita jabarkan, yaitu 5 faktorial ini adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka menghasilkan 120. Itu ya teman-teman cara penyelesaian faktorial. Nah, kita sudah hampir berada di penghujung presentasi ini. Nah, kita sudah selesai penjelasannya, dari saya sudah selesai, dan bagi teman-teman ini terdapat exercise latihan gitu buat teman-teman latihan di rumah. Cara latihan kaidah pencacahan itu bisa kalian gunakan dari cara yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk selanjutnya ada referensi, saya mengambil referensi dari buku bimbel platinum saya. Lalu untuk profil pembuat materi, nama Anida Aulia Nirwana, saya salah satu seorang mahasiswa yang sedang mengampu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan program studi pendidikan matematika, dan saat ini saya menduduki semester 1. Dan cukup sekian, terima kasih. Ini presentasi dari saya. Semoga materinya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak saya sadari. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.